Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan membalas perkataan dari Silverwing, jangan terburu-buru, buah roh akan datang dengan sendirinya. Akan ada orang mendatangimu juga, kata Suhan kepada Silverwing. Sedangkan Silverwing kebingungan dengan jawaban yang diberikan oleh Suhan, apa maksudnya? Namun tak lama kemudian datanglah murid sekolah pedang Shushan, mereka bersama Tuan Muda Long dan Presiden Jiang. Namun Raja Banteng dan Liangshu menghadangnya. Tunggu sebentar, apa yang ingin kalian lakukan? Ucap Raja Banteng kepada semua orang yang baru datang. Namun mereka menanggapinya dengan cara yang cukup jahat. Minggir, kami akan mengambil alih senjata sihir. Jangan salahkan kami bersikap tidak sopan. Bocah bangsat, jangan menghentikan kami jika kalian tidak mau mati. Percaya atau tidak, kami akan merampok dan mengusir kalian semua untuk makanan serigala, ucap anak buah Presiden Jiang dan murid sekolah pedang Shushan. Liangshu langsung menanggapi mereka. Tidak tahu malu, ketika kami dalam bahaya, kalian mencoba membunuh kami. Kalian masih berani datang untuk minta pertolongan, menjijikan, ucap Liangshu kepada mereka semua. Raja Banteng ikut emosi, jangan salahkan aku tidak menyambut kalian. Kalian tak tahu malu, lewati dulu mayatku, ucap Raja Banteng. Namun anak buah Presiden Jiang langsung melompat, dan mengatakan kepada Liangshu dan Silverwing untuk menutup mulut mereka, karena menurutnya mereka mencari mati. Raja Banteng dan Liangshu terkejut, ini ranah dan Raja Sapi, cepat menghindar, kultivasinya dia bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Ucap Liangshu kepada Raja Banteng. Anak buah Presiden Jiang tertawa bahagia. Sudah terlambat, biarkan paman ini mengajari kalian para siswa tentang hukuman sosial, ucap anak buah Presiden Jiang kepada Liangshu dan Raja Banteng. Namun tiba-tiba, datanglah Suhan yang sudah melompat dan membawa senjata tombaknya. Dia melemparkan tombaknya, dan langsung mengenai anak buah Presiden Jiang dan langsung membuatnya terbunuh karena serangan tombak dari Suhan. Semua orang ketakutan karena serangan dari Suhan tersebut. Itu, bela diri yang sangat cepat dan kuat. Kultivasinya tidak tinggi, tapi seni bela diri dan kecepatannya sangat baik. Bagaimana orang ini melakukannya? Ucap mereka ketakutan dengan adanya Suhan. Suhan mengatakan kepada mereka, ingin menerobos, bahkan ingin mengambil hartaku, coba saja, ucap Suhan kepada mereka semua. Namun sekolah pedang Shushan dan grup Presiden Jiang masih ingin melawan Suhan. Suhan, apa kau pikir bisa menghentikan kami dengan kekuatanmu sendiri? Kultivasi kami secara keseluruhan lebih tinggi daripada kultivasi busuk para siswa kalian. Aku sarankan agar kau memahami situasinya dan patuh pada kami, ucap murid pedang Shushan dan anak buah Presiden Jiang. Long Lingtian juga ikut sepakat dengan kelompok pedang Shushan dan Presiden Jiang. Benar Suhan, jika kau tidak mematuhi kami, semua orang akan mati, ucap Long Lingtian kepada Suhan. Namun Suhan menanggapinya dengan santai. Semua orang akan mati? Hanya dengan kalian? Ucap Suhan meremehkan mereka semua. Lin Jiaxin mengatakan kepada Suhan bahwa beberapa orang dari sekolah pedang Shushan datang ke sini untuk bergabung, untuk membantumu melawan serigala guntur bersama-sama. Jadi lepas penghalaknya, ucap Lin Jiaxin kepada Suhan. Suhan menjawabnya dengan enteng. Membantu melawan serigala guntur bersama. Apa kau pikir sekolah pedang Shushan tidak terkalahkan? Tanya Suhan kepada Lin Jiaxin. Dengan jawaban percaya diri, Lin Jiaxin mengatakan, apa yang kau tahu? Sekolah pedang Shushan adalah yang terbaik di Cina. Siapa yang tidak setuju? Mampu bertarung berdampingan dengan murid sekolah pedang Shushan merupakan berkah seumur hidupmu, ucap Lin Jiaxin dengan bangganya kepada Suhan. Dengan gaya mengejeknya Suhan membalas perkataan Lin Jiaxin. Benar, orang-orang murahan yang tidak terkalahkan. Sekolah pedang Shushan murahan, sekolah pedang Shushan tong kosong. Kalau begitu maka Suhan hanya bisa patuh, ucap Suhan meremehkan Lin Jiaxin. Lin Jiaxin yang mendengar pernyataan Suhan langsung emosi, dia langsung mengancungkan pedangnya. Kamu berani? Namun tiba-tiba Lin Chuyuan langsung angkat bicara.
Suhan, Raja Serigala Guntur bermata merah sedang mengejar. Kamu bisa menunggunya sampai Raja Serigala Guntur bermata merah datang dan rasakan konsekuensinya sendiri, ucap Lin Chuyuan kepada Suhan. Mendengar ucapan Lin Chuyuan, Suhan mengatakan, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk memasuki area pertahanan sihirku. Tapi Suhan tidak akan bertransaksi dengan kerugian, kau tahu. Ucap Suhan memberikan penjelasan ke semua orang. Semua orang kebingungan. Tahu apanya? Apa maksud bocah ini? Apa yang dia katakan? Kata semua orang bingung. Namun Presiden Jiang menyadari maksud Suhan. Sialan, di saat kritis seperti ini, orang ini masih mencari keuntungan, kata Presiden Jiang. Presiden Jiang berpikir, hanya karena bocah ini, hari ini aku akan dijarah lagi, pikirnya. Akhirnya Presiden Jiang menyerahkan barang-barang mereka. Presiden Jiang mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya buah dan senjata yang tersisa. Ambil semuanya dan biarkan kami masuk, kata Presiden Jiang kepada Suhan. Suhan, Liang Shu, dan Raja Banteng mempersilahkan mereka masuk. Presiden Jiang memang pantas disebut sebagai pengusaha, masuklah. Ucap Suhan kepada Presiden Jiang. Semua orang terkejut dengan situasi yang terjadi. Orang gila ini, berani mengancam kita di saat seperti ini. Untuk masuk harus memberikan harta, bukan uang. Kenapa kita harus membayar biaya perlindungan? Kali ini kita harus menundukkan kepala kita, mari kita lakukan ini. Ucap semua orang dengan perasaan sedih sambil mengeluarkan kantong hartanya. Long Lingtian ikut juga menyerahkan hartanya. Suhan, aku tidak tahu berapa kali kau bertarung denganku. Tapi tuan muda ini tidak takut. Setelah krisis ini selesai, aku akan memperhitungkan semua perbuatanmu, ucap Long Lingtian kepada Suhan. Akhirnya semua orang berbaris dan memberikan senjata dan buah rohnya. Aku hanya punya 10 buah roh, aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberi senjata ini harganya 3 juta. Katakan saja berapa, aku akan memberikannya padamu. Ucap orang-orang yang berbaris memberikan hartanya kepada Suhan. Lin Jiaxin bertanya kepada seniornya Lin Chuyuan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan membunuhnya? Tanya Lin Jiaxin kepada seniornya. Lin Chuyuan langsung merespon perkataan Lin Jiaxin. Di saat situasi seperti ini tidak pantas untuk bermusuhan dengan mereka. Jika tidak, kita tidak akan berada dalam situasi yang baik. Jika ini sudah selesai, kita akan mengurus Suhan. Dan kita juga akan membantu Kuang Rui Shimei untuk membalas dendam kematian ayahnya. Ucap Lin Chuyuan kepada juniornya. Suhan yang sedang berada di samping Silverwing berkata, sudah kukatakan akan ada buah roh bukan? Buah roh ini sudah cukup bagi semua orang untuk melarikan diri ke inti Jingxi Dongtian bukan? Ucap Suhan kepada Silverwing. Silverwing mengatakan kepada Suhan, bahwa buah rohnya memang cukup. Tapi awalnya ini adalah sekolah kota Pulau Selatan, sekarang semua orang di sini bersatu. Dengan perlindunganmu dan Nona Lu, hanya sedikit orang yang mati. Tapi ada banyak orang yang terluka, itu adalah masalah terbesarnya. Mereka benar-benar memperlambat semua orang, ucap Silverwing memberikan penjelasan kepada Suhan. Suhan memberitahu Silverwing untuk jangan khawatir, akan ada yang mengangkat mereka. Itu adalah Jiang Xiao, sekolah pedang Shushan dan Long Lingtian. Suhan kemudian menyuruh mereka untuk mengangkat orang yang terluka. Kalian bawalah teman sekelas yang terluka untuk meningkatkan kecepatan semua orang, perintah Suhan. Presiden Jiang, Long Lingtian dan sekolah pedang Shushan terkejut. Mereka tidak terima dengan apa yang diperintahkan oleh Suhan. Suhan jangan berlebihan. Menyuruh kami membantumu, kau pikir kami apa? Sialan, beraninya memanfaatkanku. Sejak kapan Long Lingtian diperlakukan seperti ini, protes orang-orang yang diperintahkan oleh Suhan. Karena banyak yang protes, Suhan membuat ancaman ke mereka semua. Baiklah, kalian tidak harus melakukannya, keluar dari sini sekarang. Tapi buah roh, senjata dan barang-barang yang kalian serahkan tidak akan dikembalikan, ucap Suhan memberikan ancaman ke orang-orang yang melakukan protes kepadanya. Long Lingtian pasrah dengan apa yang diterimanya. Suhan, aku akan mengingat kalian semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ucap Long Lingtian. Anak buah Long Lingtian berusaha untuk membantunya.
Tuan Muda Long tenanglah, masih ada kami. Ucap kedua anak buah Long Lingtian. Namun Suhan makin memaksa Long Lingtian. Jangan bicara lagi, aku akan menghitungnya 3 kali. Suhan tidak akan membantu seorang pemalas. Long Lingtian makin emosi, Suhan kau kejam, aku harus sabar, ucap Long Lingtian langsung membawa orang yang sakit. Terlihat Lin Chunyuan sedang mengendong seseorang yang terluka. Dia berkata bahwa beberapa kakak dan guru mengajari kami jalan spiritual itu selalu ada halangannya. Semakin kita marah, semakin berat musuh akan menderita di masa depan, akan ada balasannya, ucap Lin Chunyuan kepada 2 juniornya. Terlihat juga, Presiden Jiang dan kedua anak buahnya menggendong orang yang terluka. Suhan yang berjalan di belakang mereka bersama Silver Wing mengatakan, lihat, bukankah aku sudah bilang akan ada pengangkut orang? Bagaimana, ucap Suhan kepada Silver Wing. Silver Wing yang melihatnya tersenyum bahagia. Sekarang tidak ada pena dan kertas, jika ada pasti aku akan menuliskan kaligrafi besar untukmu, ucap Silver Wing bangga dengan apa yang telah dilakukan Suhan. Suhan yang berdiri di atas cincin besarnya diiringi monster serigala sedang memikirkan sesuatu hal. Dia berpikir, sejauh yang aku tahu, total 5 kota memasuki Jingxi Dongtian di waktu itu. Setelah orang-orang dari Pulau Julu aku kalahkan, dan dibunuh oleh Raja Serigala Guntur bermata merah. Sekarang sebagian besar murid yang ada di sini berasal dari kota Nandao. Di mana orang-orang dari kota Beiyuan dan 3 kota lainnya, kenapa mereka tidak kelihatan? Tampaknya ada ancaman yang lebih berbahaya daripada Raja Serigala Guntur bermata merah. Bahaya yang besar masih tersembunyi di balik layar. Pikir Suhan memikirkan situasinya saat ini. Di area Jingxi Dongtian, terlihat sebuah kawah yang di tengahnya terdapat altar. Di sana tampak siluet seorang kultivator yang duduk di tangga altar. Dia merupakan saudara dari Long Lingtian, yaitu Long Aotian. Dia sedang melakukan kultivasi dengan buah roh yang dimilikinya. Long Aotian yang melakukan kultivasi melihat banyak orang yang berkumpul di tengah altar. Apakah mereka sudah mulai? Apa tujuan orang-orang bertopeng ini memenjarakan begitu banyak kultivator? Di dalam lingkaran arai yang telah dibuat, ada banyak orang yang meminta tolong, terlihat mereka diikat dan disandera oleh kultivator kuno. Terlihat di suatu tempat, para kultivator kuno yang memakai jubah merah dan memakai topeng sedang memantau keadaan di Jingxi Dongtian. Salah satu seseorang mengatakan, tidak ada cukup banyak orang yang mati di Jingxi Dongtian, bukankah orang-orang yang datang ini saling membunuh? Yang lainnya juga mengatakan, ada juga serigala guntur merah, bahkan Raja Serigala Guntur Merah juga keluar. Kenapa hanya sedikit yang mati? Lebih dari itu, kita sudah mengirim 3 orang keluar. Tapi sekarang sudah waktunya untuk kembali, tidak ada kabar sama sekali dari mereka. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Demi hari ini, aku hanya bisa terus menunggu para kultivator muda di luar. Cepat atau lambat mereka akan terbunuh oleh Serigala Guntur Merah, ucap sosok pria bertopeng yang diperkirakan sebagai pemimpinnya.